warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aningsi Yusuf, kelas A, semester 2, Prodi D3 Analis Kesehatan, Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Baik, saya akan menjelaskan tentang hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon tersusun atas atom-atom karbon sebagai komponen penyusun utamanya. Dalam senyawa karbon, atom-atom karbon biasanya terangkai bersama atom-atom lain seperti atom hidrogen dan atom oksigen. Senyawa karbon ini juga disebut sebagai senyawa organik. Senyawa organik merupakan senyawa yang paling banyak ditemukan pada tubuh makhluk hidup. Terus, karakteristik lain dari senyawa organik itu adalah terjadinya rangkai ikatan antar atom C sebagai akibat dari kekasan atom C itu sendiri. Terus, biokimia. Dalam bahasa Yunani, biokimia adalah kehidupan. Secara etimologi, biokimia adalah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan. Biokimia adalah cabang ilmu yang membahas tentang material kimia dari makhluk hidup beserta dengan reaksi-reaksi dan proses yang menyertainya. Dan biokimia merupakan ilmu yang menggunakan prinsip dan bahasa kimia untuk menjelaskan biologi pada tingkat molekul. 6 unsur terpenting yaitu oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, fosfor, dan sulfur. Terus unsur yang melimpah di bumi, tapi hanya sangat sedikit di sel organisme, yaitu silikon, aluminium, dan besi. Dan 5 ion yang berperan penting dan terdapat dalam semua spesies, yaitu Ca2+, K+, Na+, magnesium 2+, dan Cl-. Karbohidrat ialah suatu senyawa yang terdiri dari molekul-molekul karbon, hidrogen, dan oksigen, atau karbon dan hidrat, sehingga dinamakan karbohidrat. Karbohidrat memiliki fungsi sebagai sumber energi dan energi simpanan. Terus komponen struktural dinding sel dan eksoskeleton dan molekul pembawa informasi dalam signalik antar sel. Terus perbedaan dari lemak dan lipid adalah jenis alkohol dari keduanya. Tipe alkohol pada lemak umumnya adalah gliserol. Lemak adalah nonpolar dan hidrofobik. Pada sel makhluk hidup, lemak berfungsi sebagai struktural, misalnya komponen membran plasma, terus hormon, vitamin. Juga berfungsi sebagai sumber energi dan cadangan energi sel makhluk hidup. Lipid adalah suatu senyawa yang sangat diperlukan dan merupakan senyawa heterogen dari jaringan. Lipid merupakan senyawa yang dapat disarikan dari sel jaringan oleh pelarut organik nonpolar. Lipid ini merupakan komponen tak larut yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Asam amino dapat berperan sebagai asam atau mendonorkan proton pada basa kuat dan dapat berperan sebagai basa atau menerima proton dari asam kuat. Didasarkan pada struktur D, gliseraldehid, jika gugus NH3+ terletak di sebelah kanan diberi awalan D. Jika NH3+ di sebelah kiri diberi awalan L. Semua asam amino yang ada di dalam protein mempunyai konfigurasi L. Ada beberapa asam amino yang penting dalam struktur dan metabolisme mempunyai konfigurasi D, yaitu asam D-alanin dan D-glutamat yang merupakan komponen penyusun dinding sel bakteri tertentu.
Penulisan asam amino atau 20 asam amino yang umum dapat disingkat dengan 3 huruf. Misal, sirine, serglisin, dan gli. Terus, penggolongan asam amino didasarkan pada sifat dari rantai samping. Berdasarkan sifat rantai samping R, asam amino dapat digolongkan menjadi 1. Asam amino dengan R nonpolar, 2. Asam amino dengan R polar, 3. Asam amino dengan R polar bermuatan. Terus, golongan asam amino. Berdasarkan gugus fungsinya, asam amino dan gugus NH2 dan COOH, asam amino dengan gugus OH, asam amino dengan rantai R mengandung S, asam amino dengan gugus amina sekunder, asam amino dengan cincin aromatis, asam amino dengan 2 gugus COOH, asam amino dengan gugus amida, dan yang terakhir asam amino dengan 2 gugus basa. Baik, terima kasih. Itulah hasil pemaparan materi biokimia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.